saya ulang. Ini lagi viralnya terkait dengan Apa itu? salam agama. Oh, salam lintas Iya, agama. salam lintas agama. Itu yang pertama, Sus. Minta tolong penjelasannya. Kalau misalnya kita berada di komunitas yang berbeda di suatu acara, apakah misalnya kita mengucapkannya, misalnya salam sejahtera dan salam-salam yang lain, tapi kalau dalam lingkup yang satu, misalnya kita di internal muslim, ya tentu pasti assalamualaikum. Tapi ketika yang berbeda-beda itu, kemudian yang kedua terkait dengan apa namanya, yang khatib sekaligus imam ini, seringkali menjadi perdebatan kecil tapi agak ruwet juga, karena kan ada nih imam, tapi di hadis wal imamu yakhtub, Ya. imam yang berkhutbah, berarti mau tidak mau imamnya juga khatib itu mestinya juga jadi imam. Ya. Bagaimana, Sis? Makasih, Sis. Baik. Jadi seperti yang kita dapatkan informasi, MUI dengan Kementerian Agama kan beda pendapat. Kalau fatwanya MUI, salam lintas agama itu tidak diperbolehkan. Salam lintas agama, misalnya umat Islam mengucapkan salam agama lain, ya, itu fatwa dari Majelis Ulama. Ya, kalau di Kementerian Agama kan dia bolehkan itu, Pak. Nah, itu artinya satu, bahwa ini bukan masalah yang qat'ih, bukan masalah yang pasti sifatnya, sehingga ada perbedaan. Kalau dia qat'ih tidak mungkin berbeda. Nah, pertanyaan lanjutannya, kenapa berbeda? Karena berbeda dalam menempatkan di mana tempatnya itu salam. Dia masuk dalam ranah ibadah atau dia masuk dalam ranah muamalah. Nah, itu dulu. Kalau dia masuk dalam ranah ibadah, berarti tidak boleh. Karena ini ibadah, tidak boleh campur baur. Ya, namanya ibadah tidak boleh campur baur. Seperti misalnya sabab nusulnya surah Al-Kafirun, kan itu disebabkan ada beberapa tokoh orang musyrik datang ke Nabi memberi tawaran, bagaimana kalau kita ganti-gantian cara ibadahnya. 1 tahun kami ikut ibadahmu, 1 tahun berikutnya kamu ikut ibadah kami. Kalau Tuhanmu yang benar, kami dapat manfaatnya, tapi kalau Tuhan kami yang benar, kamu juga dapat manfaatnya. Nah, ini kan tawaran kerjasama ibadah. Maka Nabi langsung tolak dan Allah benarkan, turunlah surah Al-Kafirun. Jadi ketika salam lintas agama diposisikan dalam ranah ibadah, berarti tidak boleh. Nah, tapi Kementerian Agama misalnya memposisikan salam itu dalam ranah muamalah. Kalau ranah muamalah berarti bisa saja. Ranah muamalah itu misalnya begini, yang tidak ada perbedaan, Pak, ya, yang sudah pasti ini ranah muamalah. Misalnya jual beli itu kan muamalah. Ya, jadi tidak ada perbedaan bahwa orang Islam boleh membeli sama penjual yang beda agama. Ya, tidak boleh mengatakan tidak boleh kita membeli itu sama orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Boleh, Pak, karena jual beli itu bukan ranah ibadah, bukan ibadah mahdah. Ya, tapi dia masuk dalam ranah muamalah. Sekarang salam itu dia posisinya di mana? Dia di ibadah atau dia di muamalah? Nah, MUI lebih melihatnya pada ranah ibadah, karena itu mengatakan tidak boleh. Nah, Kementerian Agama melihatnya pada ranah muamalah, karena ranah muamalah maka itu dibolehkan dan dianggap sebagai itu praktek baik untuk menjaga kerukunan. Ya, hemat saya gini, Pak. Kalau misalnya kita dalam posisi yang tidak mengharuskan juga untuk mengucapkan salam banyak sekali begitu, kan sebetulnya mengucapkan assalamualaikum kemudian dengan selamat pagi sudah mencukupi pun, ya, sudah mencukupi. Ya, maka tidak perlu juga untuk memaksakan diri. Saya melihatnya begini, terlepas dia masuk di ibadah atau muamalah, tapi di situ ada menghidupkan syiar agama lain, ya dah. Dan kita artinya menghidupkan syiar agama lain. Apalagi makna dari ucapan tersebut. Misalnya, Allahu alam, ya, saya tidak paham persis. Katakanlah misalnya salam apa itu, Pak? Om Swasti Om, kan begitu. Pada saat itu kan nama apa ya,
Tuhan yang disembah kan. Ya, jadi menghidupkan syiar-syiar agama lain. Ya, tapi karena ini masalah khilafiyah, maka dihormatilah perbedaan pandangan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi itu? Oh, khatib. Iya, begini. Ya. Jadi jangan dibalik. Bukan khatib yang mesti jadi imam, tapi imamnya mesti jadi khatib. Ya, jadi mestinya itu kalau idealnya itu imam jadi khatib. Kan begini, yang ditunjuk sebetulnya itu kan imam. Imam itu yang setiap masa dia jadi imam. Kalau khatib itu bukan setiap masa, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Pada hari Jumat misalnya, Idul Fitri. Nah, di masa Nabi itu jadi imam. Beliau imam, Pak. Kecuali kalau berhalangan. Karena beliau imam, maka beliau juga yang kemudian khutbah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, beliau khalifah, beliau juga imam. Kalau dulu yang jadi kepala negara juga sekaligus menjadi imam salat. Nah, tapi sekarang kan susah kita temukan yang kepala pemerintahan juga jadi imam salat. Nah, misalnya gubernur dia juga jadi imam salat. Kalau di masa kekhalifahan yang jadi gubernur dia juga sekaligus jadi imam. Dia jadi imam. Khalifah lebih-lebih dia jadi imam di pusat pemerintahan. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, begitu seterusnya. Mereka imam sekaligus mereka juga khatib. Karena isi khutbah itu juga sekaligus sebetulnya isinya adalah tentang kebijakan negara lagi selama satu pekan. Disampaikan bagaimana kondisi negara, kondisi masyarakat. Nah, itu yang disampaikan. Maka dalam mazhab Malikiyah yang jadi khatib adalah imam. Itu mazhab Malikiyah. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak mesti khatibnya itu yang menjadi imamnya. Karena begini Pak, kalau khatib kan berganti-ganti kita ini. Nah, imamnya justru tidak boleh khatib itu menjadi imam kalau dia tidak diizinkan oleh imam tempatan. Tidak ada yang lebih berhak untuk menjadi imam di satu masjid kecuali imam masjid itu. Ya, jadi tidak boleh orang datang bagaimanapun alimnya, bagaimanapun berilmunya, solehnya, tidak boleh dia jadi imam di satu masjid selama imam tetap di masjid tersebut ada. Sampai dia diizinkan. Nah, dia datang ada yang datang khatib ya silahkan saja. Tapi kalau imam Pak tidak bisa kecuali diizinkan oleh yang bersangkutan. Nah, saya kira itu wallahu a'lam bishawab.